Refleks, yaitu refleks tendon. Refleks tendon yang pertama refleks bicep. Refleks bicep kita bila posisikan kalian duduk, lengan bawah pronasi rileks dan atas paha. Bila kalian terlentang, lengan ditaruh di atas bantal, lengan tengah bawah di atas abdomen, taruh ibu jari pemeriksaan di atas tendon bicep. Ketuk hammer di atas ibu jari, respon normal berupa fleksi dari siku tanpa kontraksi otot bicep. Baik. Nah, kita lakukan mengetuk dari bicep. Selanjutnya refleks tricep. Refleks tricep ini posisikan klien hampir sama dengan refleks bicep. Posisikan pemeriksaan sebaiknya dari arah samping belakang pasien untuk mengamati kontraksi otot. Ketuk hammer kira-kira 5 cm di atas. Respon normal adalah ekspresi dan siku dan tanpa kontraksi otot tricep. Selanjutnya refleks brachiadialis. Brachiadialis yaitu refleks posisikan klien sama dengan refleks bicep. Hanya lengan bawah harus berada di antara pronasi dan supinasi. Ketuk hammer dengan perlahan di bagian atas kira-kira 5 cm di atas pergelangan tangan. Respon normal berupa lengan bawah akan berfleksi dan bersupinasi. Selanjutnya setelah itu femoralis, bila posisi klien duduk, kaki tergantung rileks di tempat tidur, tangan pemeriksa berada di atas lutut. Bila posisikan klien terlentang, tangan atau lengan bawah pemeriksa berada di bawah lutut klien. Bisa diganti dengan bantal bila klien dalam keadaan fleksi sendi lutut kira-kira 20 derajat dan tumit klien harus tetap berada di atas tempat tidur klien. Ketok pada tendon musculus quadriceps femoris di bawah patella. Respon normal berupa gerakan ekstensi dari tungkai bawah disertai dengan kontraksi otot quadriceps. Selanjutnya setelah kiri pun sama seperti tadi. Lemas. Baik. Pemeriksaan refleks tendon axiles. Bila posisi klien duduk seperti ini, kita kaki dislofleksikan optimal seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah didorsfleksikan optimal, kita lakukan pemeriksaan. Suruh klien menahan dengan kaki kirinya dan kaki sebelah kanannya dilemaskan. Baik, selanjutnya kita menuju ke pemeriksaan refleks patologis. Di refleks patologis kita lakukan refleks Babinski. Posisi klien berbaring dan reaksi dengan tungkai diluruskan. Goreskan harus dilakukan perlahan, jangan sampai menimbulkan nyeri. Pemeriksa memegang pergelangan kaki supaya kaki tetap berada pada tempatnya. Telapak kaki digoreskan dengan berujung agak tajam dari arah tumit. Menyusuri bagian lateral menuju pangkal ibu jari. Respon refleks berupa disprofleksi ibu jari dan biasanya disertai dengan pemekaran dari jari-jari lainnya, disebut tanda Babinski positif. Baik.
Kita lakukan telapak kaki digoreskan dengan benda berujung agak tajam seperti ini dari arah tumit menyusuri bagian lateral menuju pangkal ibu jari. Dan selaput meningeal, kapu kuduk, nukhal rigidity, posisi klien berbaring tanpa bantal. Tangan pemeriksa ditempatkan di leher bagian belakang. Lakukan fleksi leher normalnya, rentang gerak refleksi leher, dagu dapat menyentuh dada. Baik, Pak. Rasakan adanya tahanan pada saat fleksi leher dilakukan. Hal ini dikarenakan kekakuan otot leher. Kaku kuduk dinyatakan positif bila klien tidak mampu melakukan fleksi secara maksimal dan dijumpai nyeri. Turning, posisi klien terlentang. Fleksi paha hingga persendian panggul mencapai sudut 90 derajat. Setelah itu, tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut. Dinyatakan tanda kerning positif bila terdapat tahanan dan rasa sakit sebelum mencapai sudut 135 derajat. Pak, apakah tadi sebelum saya melakukan ini apa terasa sakit? Terasa sakit. Enggak. Enggak, apa sakit sih benar. Tanda Baraginski 1, posisi terlentang. Tangan kiri pemeriksa ditempatkan di bawah kepala klien dan tangan lainnya ditaruh di dada klien. Terus fleksikan kepala leher sejauh mungkin, dagu menyentuh dada. Dinyatakan tanda Baraginski 1 positif bila saat fleksi leher terjadi pula fleksi kedua tungkai. Sebelumnya diperhatikan pula apakah kedua tungkai tidak lumpuh. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik persarapan. Saya pamit keluar ya Pak ya. Terima kasih. Ya.